Assalamualaikum Abah Gumay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak melihat di YouTube Bapak, juga medsos, FB dan yang lainnya. Di sana saya lihat banyak konten-konten Bapak mengenai bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Ya. Apa yang melatar belakangi Bapak banyak membantu masyarakat miskin di Kabupaten Bogor dan daerah-daerah lainnya? Ya. Kalau kita berbicara tentang miskin tadi, saya malah tidak punya apa-apa. Jadi saya berpikir ketika saya tidak punya apa-apa, tapi saya berbenturan dengan hukum, saya terkendala masalah hukum, otomatis kan yang kita pikirkan kalau kita orang nggak punya itu udah pasti duit gitu. Contoh seperti di rumah sakit yang kemarin kita tangani, masyarakat ini sudah meninggal. Tapi itu dikenakan 48 juta, kan luar biasa. Orangnya mati hanya rawat di rumah sakit itu selama 1 minggu, tapi dikenakan biaya sampai 48 juta. Keluarganya ini menangis, sudah kehilangan keluarga, tapi masih berpikir gimana caranya untuk melunasi di rumah sakit. Nah, kita sebagai lembaga bantuan hukum, Yayasan Bantuan Hukum Batara ini tergerak sebenarnya. Jauh hari sebelum dibuatnya lembaga ini, dibentuknya lembaga ini, kita sudah berpikir gimana caranya bisa bermanfaat bagi masyarakat, membantu masyarakat. Ada berapa kasus sejak Batara ini didirikan, di launching, dan ada berapa kasus yang sudah selesai dan ada berapa kasus yang belum selesai? Kalau untuk kasus masalah, kita lumayan banyak karena kan kita tim. Kita ini sudah terbentuk di berbagai macam kota. Kasus masyarakat, alhamdulillah, setiap anggota paralegal, alpokat di wilayah-wilayah itu mereka kadang sudah bisa menyelesaikan sendiri. Pusat itu sih tinggal menerima laporan saja. Kami menerima laporan, contoh di Jawa Timur, kami tidak perlu datang, mereka sudah menyelesaikan masalah. Di Bali, kasus mereka selesaikan, mereka tinggal laporan aja. Di Kalimantan, Sulawesi, berbagai macam kota. Nah, kalau untuk banyak tidaknya itu relatif. Tapi yang namanya lembaga bantuan hukum, otomatis kan banyak masyarakat itu yang datang, apalagi kita 90% sosial, profitnya ini cuma 10%. Nah, masalah kasus yang diselesaikan hampir 90%. Permasalahan, alhamdulillah Allah membantu kami untuk menyelesaikan, memberikan jalan menyelesaikan masalah itu. Nah, masalah yang belum selesai itu rata-rata klien kita ini tidak terbuka ke kita. Nah, itulah harus sinergi antara klien dengan lawyer itu. Kebanyakan klien kita, prinsipal kita ini tidak terbuka. Mereka justru kita tahu dari orang lain. Kita tahu permasalahannya, mereka tidak jujur gitu. Ada contoh kemarin, mereka itu datang ke kita ingin mengambil anaknya di tangan orang lain yang selama 6 tahun tidak berjumpa. Nah, setelah kita lakukan investigasi, bukannya mereka itu 6 tahun tidak bertemu, bahkan setiap tahun ada, dan dia tahu tempat keberadaan anak itu. Ternyata ketika kita selidiki, motivasinya harta gunung gini. Nah, itu contoh kecil. Ada juga, jadi kita ini seperti dibuat lawyer pribadi gitu. Ada permasalahan tanah yang kita tanda tangan kuasa itu kan masalah tanah saja. Nah, tapi ternyata ada perceraian lagi, ada urusan dengan keluarga, ada tuntut menuntut, kita harus membebaskan dia dari jerat hukum atau apa. Nah, itu yang anggaplah kalau seperti itu mungkin mereka merasa nyaman dengan kita. Akan tapi banyak juga klien kita ini yang tidak terbuka. Ada juga yang datang dengan kita itu ternyata ingin menguasai harta orang lain. Makanya kami hati-hati untuk hal seperti ini. Kami harus divideokan, harus memperlihatkan data asli, data akurat. Jadi ketika untuk urusan-urusan seperti itu, urusan-urusan yang menyangkut hukum atau tanda tangan, kami tidak akan pernah tanda tangan kecuali
divideokan atau melihat langsung. Jadi tanda tangan titipan-titipan dipermudah itu tidak akan kami lakukan karena pengalaman seperti itu. Dalam konten Abah itu selain Batara yang disebut, Abah juga menyebut Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang. Apa hubungan Batara dengan LBH Bulan Bintang? Jadi saya ini kader dari Partai Bulan Bintang, anak buah Pak Yusril lah. Anak buahnya Pak Ustadz Salahuddin Dalimunte. Nah, jadi yang namanya kader, promosi itu wajar, biasa aja. Jadi semua kegiatan, jangankan kegiatan yang menyangkut hukum, ya kegiatan lain-lain pun kami akan sebut karena apa? Kami kadernya, kami mencintai partai kami. Selain Batara dan LBH Bulan Bintang, saya juga melihat dan langsung bahwa Abah juga mendirikan Pusko Info Indonesia. Jadi Kenapa Abah mendirikan Pusko Indonesia dan udah berapa media online yang Abah punyai? Jadi kalau untuk Puskominfo Indonesia itu Pusat Komunikasi Informasi Indonesia, jadi kumpulan dari media-media sebenarnya. Nah di situ kita bangun perusahaan, kita ini kan lembaga-lembaga media. Nah disitulah tempat gabungan media-media kita. Kalau untuk media kita sudah bergabung itu hampir 150 media gitu. Gabung dengan Pusko Info. Kalau boleh saya tahu siapa saja pengurus Pusko Info? Kalau Puskominfo dulu pendirinya itu saya dengan rekan saya Edi Usman, almarhum. Jadi kami ketika kami masih di Mabes Polri dan Polda Metro Jaya, nah di situ kan ada Puskominfo gitu, itu sebelum ada Kementerian Kominfo. Nah di situ kami bikinlah Puskominfo ini adalah menampung semua berita dari polsek-polsek, polres-polres itu. Jadi untuk komunikasi zaman dulu belum ada kami website, belum ada media-media lain, baru ada cetak, dan itulah yang kami lakukan untuk memperbaiki citra Polri. Nah setelah selesai kami di sana, keluar dari instansi tersebut ya hanya ya seperti inilah bantu-bantu aja lah. Habis itu kami dirikanlah itu lembaga. 2 tahun baru di ACC sama Kemenkumham untuk nama tersebut. Alhamdulillah setelah itu jalan, kami berkembang terus sampai sekarang di seluruh Indonesia ada perwakilan lah, sedikit-sedikit wartawan kami ada. Saya banyak mendengar di lapangan bahwa banyak wartawan-wartawan yang hanya untuk kepentingan pribadinya, tapi bukan kepentingan masyarakat atas nama keadilan dan pers masyarakat yang bijaksana. Bagaimana menurut pandangan Abah dengan adanya banyak wartawan online juga wartawan media cetak yang selalu saja tujuannya adalah mengganggu daripada kebijakan-kebijakan pemerintah? Sebenarnya dengan adanya wartawan ini menurut saya tidak terganggu. Yang terganggu itu orang yang bersalah. Kalau dia tidak bersalah, kenapa harus takut? Biarkan aja, wartawan itu manusia juga. Mereka cari rezeki di sana. Mereka cari kehidupan di sana. Mereka ini wartawan ini penyambung lidah para nabi. Jadi seperti itu, menyampaikan informasi yang benar ke masyarakat yang sebelumnya kita tidak tahu jadi tahu. Nah, masalah prosedural lah, mungkin yang Bapak maksud seperti itu. Kami di Puskominfo membuatlah sistem. Jadi wartawan-wartawan kami didik di pelatihan jurnalis, pelatihan paralegal. Mereka juga mengenal undang-undang, tahu aturan, kita ada kode etik juga seperti itu. Oke. Yang saya dengar tadi adalah Abah pendiri Pusko Info bersama Bapak Edi Usman. Kalau boleh tahu struktur yang baru ini siapa saja Abah yang menduduki jabatan-jabatan Abah sebagai direktur, dan terus siapa penasihat pembina dan tim intinya? Silakan. Ya sebenarnya kita aja. Ada Pak Ustadz Salahuddin Dalimunte, Dr. Parosegar, ya termasuk Pak Humaydi, yang lain kan saya cantumkan semua. Nah, kita pembaharuan, nanti kita masukkan di akte notaris, kita daftarkan kembali seperti itu. Nanti kedepannya kita perbaiki. Maklumlah, saya selama pandemi ini kehilangan wartawan 42 orang meninggal. Nah itu. Jadi ya itulah ya mungkin resiko lah yang kami alami. Jadi sekarang tuh ya jalan tetap jalan. Ada PLT ada Bang Adri seperti itu. Pertanyaan terakhir Abah,
Saya dengar juga Abah masih ada satu obsesi yang belum bisa diwujudkan, yaitu berdirinya TV Puska Info. Bagaimana pandangan Abah mengenai obsesi ini? Sebenarnya kalau untuk live televisi, TV streaming itu kita sudah ada izin. Nah, tinggal kita proses, kita cari tempat yang tinggi, yang enak, yang bisa menjangkau. Ya mungkin sekitar wilayah Pulau Jawa dulu atau apa. Ya, kan bertahap. Karena ke bisnis kita ini sistem bisnis anak tangga. Kita tidak pernah loncat langsung ke tangga tingkat ke-10, tapi dari bawah, dari dasar itu pun sering jatuh. Nah itu yang kami lakukan dan sekarang itu bertahan seperti itu. Target misal, punya 100 media online milik sendiri, online cetak digital, tapi kan bertahap. Sekarang baru tercapai 56, itu pun waktunya kan berapa tahun. Terima kasih Abah atas keterangannya. Ya. Sukses buat Batara. Amin. Sukses buat Pusko Info, Amin. sukses juga buat Lembaga Bantuan Hukum Bulan Bintang. Amin. Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.